untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-76, yaitu al-makrul kubar kafi'li qaumi Nuh. Masalah jahiliyah yang ke-76 yakni melakukan makar besar seperti perbuatan kaum Nuh. Artinya di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka melakukan makar. Dan makar sudah kita bahas, yakni memberikan keburukan dengan cara tersembunyi. Nah, ini makar. Sudah jadi bahasa Indonesia, makar. Oh, orang ini mengadakan makar kepada penguasa. Maksudnya apa? Melakukan tindakan yang membahayakan tapi dengan cara tersembunyi, diam-diam. Kalau terang-terangan tidak dikatakan makar, ya. Ya, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk saja masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-77. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, inna a'immatahum imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun kama fi qawli wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ini masalah jahiliyah yang ke-77. Kata Syekh, sesungguhnya imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka, yakni bisa jadi orang alim tapi pendosa, atau ahli ibadah tapi jahil. Jahil artinya tidak tahu, tidak berilmu, atau bahasa kasarnya bodoh lah itu. Jadi pemimpin mereka bisa, kalau bukan orang yang berilmu tapi pendosa, atau ahli ibadah tapi bodoh, ya. Sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya yang artinya, sungguh sebagian mereka mendengar kalam Allah lalu mereka ubah setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan berkata, kami beriman sama seperti kalian. Namun, jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain, mereka akan berkata, apakah kalian mengabarkan kepada mereka dengan sesuatu yang Allah jelaskan kepada kalian, sehingga mereka akan mendebat kalian di hadapan Tuhan kalian? Artinya, apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang Allah ceritakan kepada kalian, sehingga mereka bisa mendebat kalian di hadapan Tuhan kalian? Afala ta'qilun. Mengapa kalian tidak berpikir? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi. Ummi artinya orang yang tidak bisa baca, ya. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengetahui kitab kecuali cuma angan-angan, dongeng-dongeng. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali cuma menyangka. Mereka hanya menyangka, menerka, dan menduga-duga. Nah, ini sifat jahiliyah, masalah jahiliyah yang ke-77. Kita bahas. Di sini kata Syekh, sesungguhnya pemimpin mereka ini siapa?
Orang-orang zaman jahiliyah ya. Pemimpin mereka di zaman jahiliyah cuma terdiri dari dua jenis. Kata Syekh sini, pertama bisa jadi orang alim, berilmu tapi fajir, pendosa. Punya ilmu tapi berbuat dosa. Atau abid, ahli ibadah tapi jahil, bodoh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qudwatu ahlil jahiliyah minal yahudi wan nasara wa ghairihim imma alimun fajir wa huwa alladhi la ya'malu bi'ilmi mithla ahbaril yahud wa imma abidun jahil wa huwa al-'amilu bi ghairi 'ilm mithlu ruhbanin nasara. Panutan orang-orang di zaman jahiliyah baik dari kalangan Yahudi, Nasara dan selain mereka. Nih, panutan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasara dan selain mereka, orang musyrik. Panutan mereka bisa jadi orang yang alim fajir, berilmu tapi pendosa. Berilmu tapi tukang berbuat dosa, yaitu yang tidak mengamalkan ilmunya. Artinya orang ini punya ilmu, di kepalanya isinya ayat-ayat lah, tapi ilmu yang ada di kepalanya tidak dia amalkan. Ini seperti siapa ini? Mithla ahbaril yahud, seperti pemuka agama Yahudi. Orang-orang Yahudi punya pemuka agama, ulama-ulamanya istilahnya. Nah, mereka ulama-ulama Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Berarti mereka alim, berilmu, fajir, tapi apa? Pendosa, tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Nah, ini identik dengan kaum Yahudi. Ya. Ini yang pertama. Wa imma, kalau bukan orang yang berilmu tapi fajir, bisa jadi golongan kedua, panutan orang jahiliyah, yaitu abid jahil, yaitu orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi jahil, tidak punya ilmu. Semangatnya ada ibadah, beramal, tapi nggak punya ilmu. Nah, wa huwal amil bi ghairi ilm, kata Syekh ini, yaitu orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Ini seperti siapa? Mithlu ruhbanin nasara, seperti rahib-rahibnya dari umat Nasara. Rahib itu artinya ahli ibadah. Dan ini banyak di kalangan Nasara. Kalau yang satunya alim fajir, berilmu tapi pendosa, ini dari kalangan Yahudi. Sedangkan yang satu lagi beramal tapi tanpa ilmu, ini pada Nasrani ya. Makanya kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali sehari supaya tidak termasuk mereka, yaitu orang berilmu tapi tidak mengamalkan, atau orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Yang berilmu tapi tidak mengamalkan, ini al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Sedangkan yang berilmu tapi beramal tapi tanpa ilmu, ini waladhdallin, orang-orang yang sesat. Nah, kita berdoa kepada Allah kan minimal 17 kali kan? Ya, karena salat 5 waktu 17. Ya, apalagi kalau kita tambah salat sunnah, udah nggak tahu berapa tuh. Minimal kalau kita salat wajib saja nih, salat 5 waktu, 17 rakaat. Berarti di setiap rakaatnya kita baca Al-Fatihah. Dan di antara ayat dalam Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, orang syahid, dan sholihin. Disebutkan dalam surat An-Nisa. Kita berdoa minimal 17 kali sehari. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat.
Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan saya ini berada di jalan yang dimurkai atau jalannya orang sesat. Nah, jalan orang-orang yang dimurkai itu orang Yahudi. Dimurkai artinya apa? Punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dan jangan pula tempatkan aku pada jalannya orang-orang sesat, yaitu kaum salaf, ya. Kenapa? Mereka pengennya beramal, tapi tanpa ilmu, sehingga akhirnya tersesat. Kan beda kan, dimurkai sama tersesat. Kalau dimurkai udah punya pengetahuan, tapi nggak mempraktekkan. Sedangkan tersesat, pengennya beramal, tapi tanpa ilmu, sehingga akhirnya tersesat. Ya contohnya, misalkan ada orang mau pergi ke Sabulubi, nggak bawa teman, nggak bawa GPS, nggak bawa peralatan, yang penting jalan aja, bawa. Kira-kira nyampe Sabulubi, nyampe Sri Lanka nanti, nyampe India malah. Terus jalan kok nggak nyampe, karena nggak bawa GPS, nggak bawa peta, nggak bawa teman yang ngerti Sabulubi, terus jalan lewati Samudra Hindia terus sampai ke Sri Lanka akhirnya. Ini kan orang yang beramal tapi tanpa ilmu, itu orang tersesat kan? Nah ini, kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali sehari supaya tidak termasuk maghdub, orang yang dimurkai, dan sesat, orang yang beramal berilmu tapi tidak beramal, atau yang beramal tapi tanpa ilmu. Nah ini Bapak ya, ini doa kita minimal 17 kali sehari. Nah kita kembali lagi, jadi panutan orang-orang jahiliyah itu cuma dua saja. Orang yang berilmu tapi pendosa, atau ahli ibadah tapi jahil. Berilmu tapi pendosa artinya ilmunya tidak diamalkan. Sedangkan orang yang ahli ibadah tapi jahil, dia beramal tapi tanpa ilmu. Nah ini jangan sampai kita mencari panutan dari orang-orang demikian. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang ibadah beramal tapi tanpa ilmu. Dan kebanyakan ini kan di zaman jahiliyah kan. Di zaman sekarang ada nggak? Ada. Kadang ada orang sudah jelas-jelas dia berilmu, kita akui berilmu, punya ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, tapi masih tetap dijadikan panutan. Ada seperti itu. Karena saking apa biasanya? Udah jelas ini panutannya salah, tapi diikuti terus. Ini namanya apa? Ta'assub, fanatik buta. Jadi ada orang-orang tertentu punya ilmu tapi fajir, nggak mau mengamalkan ilmunya, bahkan dia bermaksiat dengan ilmunya. Mungkin bapak-bapak tahu, atau ini berita yang atas tersebar ya, di tahun 90-an ada seorang kiai, ada foto seorang kiai tersebar dulu di tahun 90-an, belum ada internet. Jadi kiai ini sedang mangku seorang wanita. Wanitanya tentu saja bukan istrinya. Kalau istrinya lain lagi. Tapi kalaupun istrinya, nggak pantas fotonya tersebar ya kan? Ya walaupun halal kan, seorang mangku istrinya, tapi kan nggak layak fotonya tersebar. Nah jadi ada seorang kiai, dia fotonya tersebar, dia mangku seorang wanita, memangku seorang wanita. Fotonya tersebar, jadi pembicaraan. Tapi apa reaksi murid-muridnya? Atau orang yang mengidolakannya, bukannya menyatakan, oh kiai saya salah, mungkin khilaf, bukan ini yang terucap, tapi apa? Nggak mungkin perbuatan kiai saya salah. Kenapa alasannya? Ini jelas-jelas perempuan, bukan istrinya, kok bisa dibilang nggak salah? Ya yang namanya seorang kiai kan biasa dengan santriwati kan akrab. Jadi mencari-cari pembenaran, bukannya disalahkan, malah dicari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Nah ini, alimun fajir, punya ilmu tapi fajir, berdosa, melakukan perbuatan dosa, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi saya yakin tahu, seorang kiai, orang berilmu, ngertilah, nggak boleh mangku wanita yang bukan mahramnya kan? Ya jangan mangku, salaman aja nggak layak. Apalagi mangku. Beritanya tersebar, cuman reaksi pengikutnya seberapa? Artinya nggak mungkin kiai saya salah. Artinya ini ya wajar lah seorang kiai dengan
wanita seperti dengan santriwati, saya sendiri dengan santriwati biasa kok gitu. Naudzubillah min dzalik. Kalau udah biasa dengan santriwati begitu, bahaya sekali Bapak ya. Artinya apa? Ada tipu orang-orang gitu. Udah jelas orang ini salah tapi tetap dibela habis-habisan. Nah, ini hati-hati nih, fanatik buta sebenarnya tercela ya. Nah, ini golongan pertama, berilmu tapi fajir, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang pertama, yang jadi panutan di sebagian masyarakat kita. Dan ada juga yang kedua, abidun jahil, orang yang ahli ibadah tapi jahil. Ini juga banyak di tengah masyarakat kita. Menyaksikan ada orang rajin ibadah, rajin sholat ke masjid, sudah dianggap ustadz berilmu, sudah dianggap syekh, ulama. Pokoknya ngeliat orang pakai jubah atau pakai apa, melihat jenggot sendiri, sorban, kok berilmu. Kadang masyarakat kita cuma tertipu dengan penampilan. Jadi tidak melihat seperti apa kapasitas ilmunya, apa karya tulisnya misalkan. Enggak, yang dilihat penampilan. Kalau udah penampilan seperti itu udah nggak ilmu. Nah, ini juga terjadi di masyarakat kita sebagaimana terjadi di masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah juga begitu. Mereka mengulamakan mereka menetapkan orang jahil, ahli ibadah yang jahil sebagai panutan. Kalau bukan orang yang berilmu fajir, orang ahli ibadah tapi jahil. Ini cuma dua di sini, ya. Dan inilah yang merusak umat. Yang pertama, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, orang yang tidak berilmu tapi berbicara masalah agama, cuma dengan modal rajin ibadah. Nah, ini Bapak. Dan lebih repotnya lagi di masyarakat kita, sudah jelas orang yang nggak pernah ibadah tapi ditanyai masalah agama, ini lebih musibah lagi. Sudah, kalau yang rajin ibadah tapi jahil masih mending kan, ada sisi kebaikannya, dia ibadah rajin, ditanya masalah agama walaupun salah kan. Tapi yang repotnya orang nggak pernah nampak sholat ditanya masalah agama, nanti yang keluar apa kira-kira dari mulutnya? Payah sekali ya. Nah, ini ya, jadi ini panutan orang jahiliyah, orang yang alim bisa jadi orang alim fajir, berilmu tapi berdosa, melakukan dosa, atau orang yang ahli ibadah tapi bodoh ya, jahil. Kata Syekh, kama qala Allah, sebagaimana Allah telah mengabarkan dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum marubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pemuka agama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan pemuka agama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka ini siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan pemuka agama mereka, yaitu orang berilmu di antara mereka, dan juga ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya apa Tuhan selain Allah? Maksudnya apa Ramadan? Nyembah, maksudnya gimana? Oh, minta-minta gitu, atau nyembelih ayam untuk mereka gitu, atau gimana? Bernazar untuk mereka. Ya, kata Syekh, yuhalliluna lahumul haram wa yuharrimuna alaihimul halal. Mereka orang Yahudi dan Nasara menjadikan pemuka agama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Para pemuka agama ini, ahli ibadah ini, menghalalkan yang haram untuk mereka dan mengharamkan apa yang halal untuk mereka, lalu mereka pun menaati mereka dalam hal itu. Jadi kata pemuka agama mereka, ini haram, padahal Allah katakan halal, mereka nutuhi haram. Ini atau ahli ibadah mereka mengatakan ini halal, padahal Allah haramkan, para pengikutnya mengatakan iya ini halal. Ikuti apa yang difatwakan oleh para pemuka agama mereka walaupun bertentangan dengan ketetapan Allah. Nah, ini sudah menjadikan Tuhan. Kalau kita Bapak menjadikan seorang ulama, ustadz, kiai sebagai penentu hukum, misalnya kiai ini menyatakan A, padahal Al-Quran menyatakan B, kita tetap ikut A,
ngikutin kiai ini atau ulama ini atau buya ini, berarti kita sudah menjadikan orang ini sebagai Tuhan selain Allah. Itu syirik, mengeluarkan dari Islam. Maka kita nggak boleh fanatik buta kepada siapapun. Kalau kita mau fanatik hanya kepada Rasulullah, adapun selain Rasulullah, sehebat apapun, setinggi apapun ilmunya, nggak boleh fanatik. Ya, di antaranya sahabat kepada sahabat Nabi nggak boleh fanatik. Maksudnya saya fanatik kepada Abu Bakar, semua pendapat Abu Bakar saya ikuti, pokoknya pasti benar, yang lain salah. Nggak boleh itu. Karena yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah. Adapun selain Rasulullah, sehebat apapun, suatu saat bisa saja terjatuh pada kesalahan. Abu Bakar pernah terjatuh dalam kesalahan, Umar bin Al-Khattab pernah terjatuh dalam kesalahan, apalagi sahabat Nabi yang lain, apalagi selain sahabat Nabi, apalagi cuma 4 imam mazhab, apalagi selain 4 imam mazhab, apalagi ulama belakangan, apalagi yang bukan ulama, apalagi orang-orang jahil. Ya, maka Bapak nggak boleh fanatik buta. Ya, ciri-ciri fanatik buta apa? Pokoknya apa yang dilakukan Ustaz ini pasti benar. Nah, ini fanatik buta. Kalau kita menyatakan semua ucapannya pasti benar, kita sudah menempatkan orang itu seperti Nabi, bahkan seperti Allah. Ya kan? Ya. Bahaya Bapak ya. Makanya penting belajar masalah akidah tauhid supaya kita tidak terjatuh pada syirik dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ya, jadi itu kembali lagi, panutan orang jahiliyah cuma 2, orang yang alim, orang yang berilmu tapi suka berbuat dosa, atau orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ya. Nah, mereka itulah yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, banyak diputar balik. Ya, contoh seperti sebagian orang yang punya ilmu tapi fajir. Contohnya Bapak ya, punya ilmu tapi menggunakan ilmunya untuk berbuat dosa, seperti sebagian mufti di beberapa negara menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Berani menyatakan demi apa? Karena tuntutan pada penguasa bank, fatwakanlah ini bunga bank itu halal, kan tidak halal. Berani memfatwakan seperti itu. Padahal mereka punya ilmu, bukan orang bodoh. Sebagian mereka sudah menyelesaikan S3, doktor, tapi sampai berani menyatakan bunga bank itu halal. Ada yang seperti itu. Maka hati-hati Bapak ya. Jadi jangan kita fanatik buta, karena ada sebagian orang berilmu tapi bermaksiat dengan ilmunya, dan ada orang yang tidak punya ilmu tapi pengen beramal. Ya, yang pertama orang yang berbahaya, yang kedua juga berbahaya. Seperti bahwa mungkin tahu juga ada fatwa seorang, nggak perlu saya sebutin lah, yang dianggap tokoh. Ini tahun berapa nih? Tahun 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Jadi kata dia, ini fatwanya di Indonesia katanya. Dia menyatakan begini, melihat situs-situs radikal ini lebih berbahaya daripada situs porno katanya. Nah, dengar nggak? Melihat situs-situs radikal, tulisan-tulisan orang radikal itu maksudnya orang yang inilah istilahnya memperjuangkan Islam yang dengan jalur dianggap keras gitu loh. Jadi katanya melihat situs-situs orang-orang radikal ini lebih berbahaya daripada melihat situs-situs porno. Alasannya apa? Kalau melihat situs porno ini makruh, sedangkan melihat situs radikal ini hukumnya haram. Ini mengerikan sekali nih. Melihat situs porno katanya itu makruh, tapi kalau situs radikal itu haram. Nah, fatwa seperti ini kalau sebarkan masyarakat kita artinya bagaimana? Oh, nggak apa-apa lihat yang porno lah, kan cuma makruh, ya kan? Makruh kan nanti kalau dikerjakan tidak dosa kan, ditinggalkan dapat pahala, ya udah kerjakan aja lah, kan nggak dosa. Nah, Bapak, kalau zaman sekarang di Indonesia terutama ya, kalau disebut makruh itu malah dikerjakan. Ya makanya jangan bilang makruh, bilang aja nggak boleh. Karena kalau bilang itu makruh, bukan makruh, nggak haram, dikerjakan kan. Nah, ini bahaya sekali nih. Jadi ada seorang tokoh menyatakan
lihat situs porno hukumnya makruh, sedangkan lihat situs orang-orang radikal ini hukumnya haram. Nah, ungkapan seperti ini kalau tersebar dan sudah tersebar di masyarakat, ini bisa menimbulkan efek yang berbahaya. Sehingga akhirnya apa? Boleh lihat situs porno karena makruh, kalau situs radikal haram. Ini bahaya. Kalau dia mengatakannya begini, ini masih ringan kan? Melihat situs porno haram, melihat situs radikal lebih haram. Ini ringan kan? Tapi yang jadi masalah dia menyatakan melihat situs porno ini makruh, melihat situs radikal haram. Nah, ini bahaya sekali. Yang seperti ini ada ya. Jadi ada orang, Bapak, ini uniknya. Kenapa mereka sampai menyatakan makruh? Kata mereka begini, kalau kita melihat aurat seseorang, maaf nih, orang telanjang kita lihat, haram nggak? Haram kan? Tapi kalau lihatnya dengan perantara makruh katanya. Ada fatwa seperti itu. Ya, Mas, ya? Jadi kalau misalnya kita melihatnya tidak langsung, lihatnya lewat foto atau lewat video, ini nggak haram, karena ada perantara di situ. Nah, lihat ini orang yang ngomong ini orang bukan orang jahil, orang berilmu tapi fajir. Dia bermaksiat dengan ilmunya. Ini hati-hati. Orang seperti ini biasanya orang yang cari ini nih, cari muka di hadapan orang-orang kafir supaya mungkin digelontorkan dolar ke kantongnya. Ya, maka Bapak hati-hati ya. Jangan jadikan panutan orang yang berilmu tapi bermaksiat dengan ilmunya, atau orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu tapi jahil. Terus yang harus ikut yang mana? Orang yang berilmu tapi mengamalkan ilmunya, beribadah tapi dengan ilmu, ini yang kita ikuti ya. Nah, ini Syekh menyebutkan dalil demikian. Lalu berikutnya Syekh di sini menyebutkan, itu kan dalil pertama. Lalu Syekh menyebutkan tentang dalil kenapa orang-orang jahiliyah memiliki panutan mereka cuma dari dua golongan, orang yang berilmu tapi pendosa, atau orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Syekh menyebutkan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una ayyu'minu lakum maqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian berharap mereka percaya kepada kalian? Apakah kalian berharap mereka percaya kepada kalian? Apakah kalian ini siapa? Umat Islam ya. Apakah kalian berharap mereka percaya kepada kalian? Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Ini konteksnya Yahudi di sini. Jadi wahai orang-orang beriman, kalian berharap mereka percaya kepada kalian, padahal sebagian dari mereka, orang-orang Yahudi, sudah mendengar kalam Allah. Maksudnya apa? Taurat ya. Setelah mendengar Taurat, tsumma yuharrifuna, lalu mereka pun ubah Taurat ini, ditahrif, diubah. Min ba'di ma qalu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Lihat tuh. Sebagian orang Yahudi mendengar kalam Allah. Berarti jahil apa alim? Alim. Tapi yang jadi masalah, sudah mendengar kalam Allah, mereka ubah setelah mereka memahaminya. Bukan cuma dengar. Karena kalau masalah dengar, semua orang bisa aja dengar kan? Ya contohnya gini Bapak nih. Di sini dinyalakan murotal. Ada orang yang dengar murotal ini. Apakah alim? Nggak, belum tentu kan? Nah, tapi yang jadi masalah, mereka nggak cuma dengar, paham. Mereka mendengar kalam Allah, Taurat, lalu diubah setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Mereka tahu bahwa mengubah isi Taurat hukumnya haram, tapi mereka tetap ubah. Nah, inilah panutan mereka dari golongan pertama. Siapa itu? Alim fajir, berilmu tapi pendosa ya. Nah, kata Syekh di sini, haulai humul ulamaul fajarah. Mereka itulah ulama-ulama pendosa. Maksudnya orang-orang berilmu tapi bermaksiat. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, wa Taurat, wa ya'rifuna, dan mereka juga tahu isinya, wa yata'allamuna, mereka juga mempelajarinya, thumma yuharrifuna, lalu mereka mengubahnya. Maksud mengubahnya apa? Yuwayyiruna alfadhah wa ma'aniyah. Mereka mengubah lafalnya dan juga maknanya. Min ba'di ma qalu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu.
Nah, inilah orang-orang mana ini? Yahudi ya. Mereka tahu lafal Taurat, maknanya yang benar, cuma mereka ubah. Demi apa? Dunia. Katanya Syekh, min ajli ahwa'ihim wa amradihim wa syahwatihim. Demi apa? Karena demi memenuhi nafsu mereka, tujuan mereka, dan syahwat mereka, kesenangan mereka. Nah, ini orang Yahudi nih. Spesialisnya orang Yahudi nih. Mereka punya ilmu, tapi apa? Menggunakan ilmunya untuk mengakali syariat. Syekh menyebutkan contohnya sini. Kama hasala minhum fi qissati zani fi 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sebagaimana yang terjadi pada mereka, pada orang-orang Yahudi dalam kisah orang yang berzina di zaman Nabi di Madinah. Maksudnya apa? Saya ringkas saja karena waktu yang sempit. Jadi di zaman Nabi ada orang Yahudi, laki-laki dan perempuan berzina. Dan Yahudi ketika tinggal di mana? Madinah. Jadi Madinah itu bukan isinya umat Islam saja. Ada orang Yahudi, ada orang musyrik sebagian itu. Jadi mereka semua Nabi ikat dalam sebuah perjanjian untuk saling melindungi Madinah. Kalau ada yang menyerang Madinah, mereka harus bahu-membahu untuk mengusir. Jadi hidup damai begitu. Nah, sebenarnya orang Yahudi mereka punya syariat tersendiri kan? Ya tidak. Nah, kalau mereka misalkan melakukan perbuatan salah, yang ngurus ya ulama mereka. Tapi ketika mereka mengadukan masalah mereka kepada Nabi, apa sikap Nabi? Wajib memberikan keputusan hukum kepada mereka. Dan mereka pun harus menerima, nggak bisa nolak. Jelas Bapak ya? Nah, jadi ketika itu ada kasus, ada laki-laki dan perempuan Yahudi berzina. Mereka berzina, lalu mereka ini tahu kalau dalam syariat Yahudi, orang yang berzina, laki-laki dan perempuan sudah menikah, hukumannya apa? Rajam. Dimasukkan ke lubang setinggi dada lalu dilempar dengan batu sampai meninggal. Nah, cuma mereka nggak ingin hukuman ini dilaksanakan. Maka mereka cari celah. Gimana kalau kita ngadu ke Muhammad saja? Muhammad ini kan mungkin dianggap nggak ngerti Taurat, dan memang dia nggak ngerti Taurat kan, kecuali Allah kabarkan kan. Nah, kita mengadu kepada Muhammad. Muhammad saja yang memutuskan perkara laki-laki dan perempuan yang berzina ini. Jelas ya? Nah, karena mereka ingin menghindar dari hukum rajam nih. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW minta keputusan. Maka Rasulullah pun bertanya, kalian tidak mendapat di dalam Taurat hukum tentang orang berzina? Kok sampai ngadu ke Nabi? Kan kalian punya kitab suci sendiri. Kenapa ngadu saya banyak gitu? Rasulullah kaget. Apa kalian nggak ada dalam Taurat? Kalian tidak baca dalam Taurat keputusan hukum terhadap orang yang berzina? Akhirnya apa jawaban orang Yahudi? Ma tajidu ma najid fi Taurat fi sya'nir rajul. Kami tidak mendapati dalam Taurat keputusan tentang hukuman berzina, terutama masalah rajam. Jadi nggak ada yang ada dalam kami di sini disebutkan nusawwidu wujuhahum wa nuraqibum ala hamir wa nutufu bihim fil aswaq. Yang ada dalam Taurat katanya, ini kedustaan orang Yahudi ini. Kami kalau mendapati ada orang berzina, laki-laki perempuan, kami akan hitamkan wajahnya, dicoreng mukanya, setelah itu dinaikkan di atas keledai, lalu dibawa keliling pasar. Ini orang Yahudi ini katanya. Kepada Nabi berkata, kalau dalam keputusan kami ini, orang berzina itu mukanya dicoret, dihitamkan. Setelah itu dia dinaikkan ke atas keledai, lalu dibawa keliling pasar, dipermalukan. Ini menurut orang Yahudi. Namun di sini Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang seorang Yahudi. Dia tadinya ulama Yahudi lalu masuk Islam. Maka Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Salam di sini, apa benar perkataan orang Yahudi itu? Katanya nggak ada dalam Taurat keputusan rajam. Yang ada katanya kalau orang berzina mukanya dicoreng, dinaikkan ke keledai lalu dipermalukan, dibawa keliling-keliling. Apakah betul? Maka Abdullah bin Salam
ulama Yahudi yang udah masuk Islam berkata, kadabu ya Rasulullah, mereka dusta, mereka bohong ya Rasulullah. Nah, akhirnya apa? Nabi pun ketika itu meminta kaum Yahudi untuk membawa Taurat. Nah, tatkala mereka membawa Taurat, kan disuruh baca. Kata Nabi, bacalah. Nabi kan nggak tahu kan. Pertama Nabi tidak bisa baca tulis, apalagi Taurat dengan bahasa apa? Bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani kan. Bacalah kalian. Kebetulan ada Abdullah bin Salam, dia kan mantan Yahudi yang udah masuk Islam. Bacalah. Nah, ketika itulah seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Surya. Dia baca Taurat. Jadi gini bro, ini Taurat. Kebetulan ada ayat rajam, dia tutup. Ayat rajam ini dia loncatin karena dia tutup dengan jarinya. Jelas ya? Jadi dia ingin menyembunyikan tentang apa? Hukum rajam. Padahal ada dalam Taurat, dia tutup. Dia baca, dilewatin, ditutup dengan tangannya. Maka Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang mantan Yahudi ini, langsung berkata, angkat jari kamu. Karena dia ngerti kan? Dia ngerti tentang Taurat. Angkat jari kamu. Angkatlah jarinya, disuruh baca. Ternyata di situ ada ayat tentang rajam. Ternyata rajam bukan syariat dari Nabi Muhammad, syariat terdahulu, syariat Nabi Musa. Ada di situ. Setelah jarinya diangkat, dibaca, ternyata di situ ada keterangan tentang rajam. Akhirnya apa? Rasulullah pun memutuskan 2 orang Yahudi ini dihukum rajam. Nah inilah nih orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi apa? Menyembunyikan ilmu mereka demi apa? Kepentingan mereka. Maka Bapak jangan kita tiru orang Yahudi. Kalau kita sudah punya ilmu, tahu ini salah, katakan salah. Kalau kita tahu misalkan ini wajib, katakan wajib. Walaupun kita belum mampu mengamalkannya. Jadi jangan sampai kita belum mampu mengamalkannya, kita katakan haram. Nah, hati-hati ya. Kalau kita belum mampu mengamalkannya, ya ini wajib, cuma saya belum mampu mengamalkannya. Saya berdoa kepada Allah, semoga diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Lah sampai ya. Ya mungkin sampai sini saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ini masalah jahiliyah yang ke-76 77, yakni orang-orang jahiliyah panutan mereka cuma 2 golongan, orang yang berilmu tapi pendosa atau ahli ibadah tapi jahil. Insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Oh iya, pertemuan berikutnya mungkin ibu dulu Bapak ya.